Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Cindy Febrianti. Dan kalau misalnya openingnya Bentar. Kok kembali sama aku? Emang ini channel hidupmu? Hah? ya selamat datang Mas Juno. Selamat datang. Iya, selamat. Juna. Ya, Jawa. Oh, Jawa. Oh, kayak Iya, sama. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Cindy Febrianti. Ketemu lagi bersama aku di channel YouTube-nya. Maksudnya, emang aja channel hidupmu? Tenggelap. Harusnya aku yang gitu ya, tapi nggak apa. Nggak apa-apa lah. Mas Arjuna, halo, Sunda. Jawa, Oh, Jawa. Jawir. Ya, sekarang aku lagi kedatangan tamu spesial banget ya. Ini adalah salah satu pembalap yang sangat terkenal. Bentar. Ini berarti kamu di sini jadi host? Ya, saya host. Kapan lagi di YouTube sendiri, bintang tamunya diri sendiri, kan nggak ada ya. Iya. Nanti semoga kedepannya kita bisa mengundang pembalap-pembalap yang lain ya. Kalau ini rame kita undang yang lain. Betul. Gitu. Nah, karena banyak orang yang nggak tahu nih, karena orang-orang tuh taunya channel H22 itu ya udah cuma Herjuno itu, iya nge-drill doang. Terus belum pernah ada kayak podcast atau enggak bincang-bincang sama yang punya YouTube-nya langsung ya. Makanya aku sekarang pengen ngobrol-ngobrol santai sama kamu nih, sekalian tanya-tanya. Karena kemarin juga sempat kita share ke teman-teman buat ngajuin pertanyaan apa aja yang bakalan ditanyain ke kamu. Yang kemarin di Instagram. Iya, rame banget kan. Nah, nanti kamu harus jawabin ya pertanyaan-pertanyaan dari netizen dan teman-teman yang lain di rumah, oke? Kamu juga boleh nanya sama aku, boleh. Iya ya, harus nanya lah kan, kita sama-sama itu kan juga yang share juga fotonya bareng, jadi kan untuk kita berdua lah. Nah, tapi lebih banyak ke aku ternyata. Iya, karena kan orang-orang pada nggak tahu, taunya H22 tuh ya udah Herjuno tuh udah, sisi lainnya pada nggak tahu. Jadi boleh perkenalin dulu sama teman-teman. Oke, aku mau kenalin. Jadi dikenalnya tuh kan Herjuno 22 ya. Terus aku tuh nama panjangnya tuh Herjuno Trinur Hutomo. Jadi jauh banget ya. Jauh banget. Itu kata bapak aku ya, almarhum bapak itu nama kecilnya Sri Sultan Hamengkubuwono yang sekarang. Jangan. Itu nama aslinya itu, percaya? Kalau gelarnya kan Sri Sultan Hamengkubuwono, tapi namanya tuh aslinya Herjuno siapa gitu. Cuma kalau yang Sultan kan nggak pada terabas. Iya, tapi kan. Ini melenceng. Iya, tapi jiwanya kan Sultan. Jiwanya Sultan. Terus aku kelahiran Magelang tahun 99. Jadi di tahun ini aku 26 tahun. Masih muda. Masih muda. Iya, remaja, masih anak remaja. Iya. Terus apa lagi nih? Apa lagi? Udah ya, cukup. aku tinggalnya di Magelang. Itu banyak juga yang tanya ini. Iya. Aku tinggalnya di Magelang. Iya, di TikTok itu kan rame kan. Kan beda kan orang TikTok, orang Instagram, orang YouTube. Itu banyak yang nanya orang mana, Mas? Aku orang Magelang. Jadi aku di Tidarwarung Magelang. Jadi yang tahu tuh aku di dekat Mall Artos. Rumahnya daerah situ lah ya. Itu masih kota ya? Masuk pinggiran lah. Lahir di situ. Orang tua juga di Magelang. Kakak, Mbak. Jadi aslinya emang di sana ya? Kira orang apa? Karena apa nih? Bisa. Karena wajahnya, cara ngomongnya. Enggak. Keras. Ya, ternyata orang Magelang. Itulah ya biografinya. Terus ngomong-ngomong. Kalau sini Bandung kan? Bandung asli dong. Sunda juga. Asli Sunda Empire. Sunda Empire. Terus tak aya. Sunda Empire mah terus tak aya ini. Iya. Gitu ya. Nah, akhirnya Abi pada naros ya, Tegisan. Aing bahasa Sunda.
Jadi sekarang aku mau nanya nih, Bahasa karena Indonesia aja. oke. Karena sekarang orang-orang tuh taunya kan Herjuno, Trabas, terus pembalap. Udah aja. Mereka nggak tahu nih sejarahnya sebelum sebelum jadi pembalap kan banyak perjalanan ya, banyak hal yang proses yang dilalui sampai Ya, bisa pasti, di titik pasti. pembalap. Nih awal mulanya seneng banget motor kan terlihat ya racing Paul anaknya. Jadi awal seneng motor tuh dari usia berapa dan kapan? Kalau usianya aku kurang tahu ya. Tapi dari kelas 3 SD itu udah pegang motor, udah Oh, latihan motor. pakai motor apa itu dulu kelas 3? Pakai motor Supra, Supranya punya bapakku yang buat kerja di toko, buat angkut-angkut gitulah. Oh, Kayak itu. oke. Terus kelas 4 dibeliin motor sama ibu Mio. Mio-nya yang sekarang. Yang itu yang sekarang itu. Oke, coba direstorasi Ya. lagi ya. Berarti itu udah lama banget ya Mio-nya. Ada berapa tahun? Iya udah lama ya, SD kelas 4 pokoknya. 2000 berapa itu ya? Lupa aku. Pokoknya udah lama, 10 tahun lebih lah. Oh, 10 tahun lebih berarti Iya, masih lebih awet lah. ya. Iya, Lebih lah. iya, lebih dari 10 tahun lah Lebih ya. dari 10 tahun lah. Itu pertama restorasi motor. motor pertama itu, tapi ya cuma ya anak SD mau kemana sih pakai motor ya kan. Maksudnya ya cuma ya sekitaran rumah, cuma boncengin anak-anak rumah gitu. Oke, di situ udah mulai ada jiwa-jiwa Kalau jiwanya emang dari lahir ya. dari lahir udah Ya. racing. Udah racing ya, emang udah seneng motor gitu loh. Oh, Kalau untuk urusan motor tuh ya itu dari lahir. Terus kalau trailnya kan sekarang tadi trailnya pembalap gitu. iya, orang-orang taunya pembalap. Awal mulanya Mulanya jadi tuh pembalap tuh apa sih? jadi tuh ada yang ngajak dulu. Siapa tuh? Omku Oh, namanya Pak Obek, itu adiknya ibuku yang paling kecil. Oke, Ya. itu yang ngajakin. Kecil tapi gede badannya. Iya, tuh. Adiknya ibu yang paling kecil tapi paling gede badannya gitu loh. Oh, iya. Paling ireng. Oh, Nah, iya aku macan Pak Obek tuh ireng-ireng semua. oh, iya. Itu lah. Nah, yang ngajak itu dia, tapi yang ikut pertama tuh malah Mas Chandra, kakakku. Oke, yang suka ikut nyetril ya, Mas Chandra. Pasti kalian pada tahu Mas Chandra. Yang ikut pertama itu mah dia langsung beli KLX dulu. Karena dia waktu itu lagi sangar-sangarnya kayak harus beli gitu sama ibu sama bapak. Aku kan masih ya anak SMP lah, mau ngapain juga kan. Iya, betul. Dia yang ikut pertama tuh Mas Chan itu beli KLX. Terus nah setelah itu Mas Chan bilang asik nih, yuk ikutlah. Nah, terus aku ikutan diajak. Oke. Terus motor pertama aku tuh Jupiter MX. Bukan motorku sih, lebih ke motornya omku itu. Oh, buat main Trabas ya. Pertama kali Trabas itu pakai Jupiter MX kalau nggak salah mesinnya, tapi udah bentuk kayak bebek. Bebek gitu loh, tapi kopling. Oh iya. Nanti tak liatin fotonya lah. Nanti ada lah ya foto-fotonya, pokoknya ceritanya ada fotonya. Oke, karena pendek gitulah. Pokoknya kayak anak trail ajaran banget gitu loh, masih baru, masih awal banget lah ya, yang pakai AP boot yang gitu-gitu. Batu gunung bukan AP boot. Kalau AP boot kayak stylenya itu kurang bro. Oke, Tetap kita lihat style juga. Nah, terus kenapa bisa jadi pembalap? Kenapa bisa jadi pembalap itu pertanyaan yang cukup oke ya, tapi sulit juga dijawab. Ya emang jalannya udah gini, tapi itu ada prosesnya juga. Ya, nyambung dari yang tadi ya. Jadi emang jiwanya itu emang aku sama kakakku tuh jiwanya itu emang dulu balap-balap di aspal. Mas Chandra. Oh liaran bos. Ini kita liaran bos. Liaran bolo. Liaran, naiknya ninja. Maksudnya juga punya ninja dulu. Oh, oke. Nah ninjanya itu dijual buat beli KLX-ku. KLX yang kemarin aku pakai. Bukan, itu malah KLX-nya Mas Chandra. Itu KLX 2009 apa 2006 gitulah, yang masih buatan Jepang. Jadi memang kuat banget dia. Yang KLX itu malah udah gak jual kalau sekarang. Jadi dulu beli jual Ninja M kalau nggak salah, yang
strippingnya tuh api-api gitu Ninja M dijual buat beli kayak. Nah mulai itu aku ngetrail. Ada fotonya juga nanti pas trailku pertama kali baru. Aku main ke Parangtritis sama Mas Hendra, itu anaknya budeku, anaknya. Itu di situ udah ikutan balap? Belum, itu masih jauh banget. Masih jauh. Aku mulai balap tuh tahun 2016. Tuh, mulai balapnya tahun Jadi 2016. nge-trail 2013, 13, 14, 15, 16 tuh aku baru pede buat ikut balap. Oke. Jadi berapa? 1, 2, 3 tahun, 4 tahun. 3 tuh tahun berarti belajar ya. buat balap ya? Bukan yang belajarnya, tapi lebih ke emang seneng. Oke. Gitu. Niatnya emang buat Evan, tapi kok enak, kok asik, kok ya seneng gitulah. Jadi kan kita niatnya Jalan jadi jalannya enak gitu kan. Jadi sambil belajar, dan di 1, 2, 3, 4 tahun itu aku tuh dapat teman-teman Magelang tuh yang jago-jago bro. Salah satunya Pak Degayan. Oke. Sidur. Ya itu susu banget. Sumpah, aku tuh kayak alhamdulillah banget di Magelang karena anak-anak trailnya tuh jago-jago bro. Dan ya bukannya sombong tapi diakui sama anak-anak trail ya. Aku kayak dengar dari orang lain lah, karena waktu aku habis mulai pertama balap itu, dimanapun tuh pasti ada orang Magelang tuh yang menang, pasti. Bukan kebetulan ya, tapi pasti ada yang menang. Jadi itu anak-anak Magelang tuh jago-jago sini. Dan diakui ya, karena ya itu contohnya Pak Degayan. Ya Pak Degayan udah kurang ya, maksudnya udah nggak aktif karena dia waktu itu jatuh di sirkuit Pancarga. Jatuh kena bokongnya sini, fatal tuh. Nah terus ya kalau Jidur ya tahu sendiri lah kayak gimana sekarang ya kan, maksudnya untuk di kelasnya dan tua-tua ini. Iya, dia juga kayak aku mulai ngetrailnya tuh SMA atau enggak kuliah, jadi teman-temannya ya seumuran kayak tua-tua gitu dulu. Jadi kayak aku dulu lah gitu. Oke. Itu. Dari 2016 balap 16 IEC balapnya, sorry belum. Indonesian Enduro Championship. Oke, itu awalnya ya. Namanya aja Indonesian loh. Jadi ya nasional, maksudnya kelasnya nasional. Oh jadi begitu, baru ikutan balap langsung ikut yang nasional. Iya. Emang kelasnya itu adanya itu. Adanya iya. Itu. Berarti dulu masih ada nggak sih kayak kelas build up? Ada. Tapi dulu ikutan kelas apa pertama banget? Itu kelas lokal FFA. Lokal FFA. Iya, maksudnya lokal itu motornya. Kan baru punya lokal tuh. Nah, aku ikut balap itu kan kan Indonesia dengan nasional. Terus bapak aku tuh bilang kalau menang kan itu podiumnya 5. Kalau menang tak beliin KTM. Langsung sabos sama jauh kali itu. Langsung lah. Aku juara 6. Juara 6. Iya, juaranya 5. Dari berapa peserta? Dari 100 lebih. 100 lebih. Oke. Aku masuk ke final. Pokoknya diambil 20 peserta tuh aku masuk ke final buat minggu. Dan aku nomor 6. Waktu itu balapan sama almarhum Pak Kadek Ramayadi, orang Bali. Dia juga senior di enduro, senior di trail, rally. Itu aku balap sama dia, tapi motorku tuh standar bro. Belum zaman yang bore up. Mungkin belum sampai ke Magelang ya. Belum rame lah. Karena yang waktu itu tuh zaman bore up tuh di gestrek gitu loh. Iya. Jadi cuma ganti CDI, coil, terus magnet gitu loh. Cuma gitu. Udah nggak yang kayak sekarang mesin ini dulu nggak ada. Yang bukan nggak ada, tapi mungkin belum nyampe ke aku, belum nyampe ke kita orang Magelang gitu. Jadi semampunya, dan PD-nya di situ tuh aku di obstacle yang susah aku tuh kencang gitu loh, tapi waktu speed aku disalipin karena motornya kalah. Iya, karena masih ya udah itu berapa lap gitu ya susah kan ngejar di speed. Kalau di obstacle aku kenceng nyelip, tapi
Speed lentuk banget. Kenapa tadi ada tenaga ya? Aku nomor 6 dan Oke. Mas Chan bilang, Mas Chandra, Pak Juno tuh adik tuh berpotensi, punya bakat, punya skill. Ini pasti bakalan lincah gitu lah, ya bakalan naik terus. Ya udah wis, beli KTM akhirnya. Oh, akhirnya beli Ya, KTM apa dulu? KTM Argentina 2015 300 cc. KTM Argentina, Sigdis Argentina. Karena ini ada yang nanya, Juno Apa? modal beli trail dari mana? Gitu Nah, dari bapaknya ya. ya. Karena ya itu karena ya keberhasilanku, Ya. prosesku, terus keberhasilanku berani ikut balap. Bener-bener pertama kali ikut balap itu langsung nomor 6. Wih. Aku juga senang, maksudnya senang gitu loh, dan bapakku mengapresiasi dengan Memberikan hadiah ya motor KTM Argentina yang itu. ya rezeki masuk ya. Iya, masa tak ditolak tolak. ya. Oke, berarti Gitu. balap itu awalnya sampai dengan sekarang ya. Dan setelah dapat KTM itu naik. Oh, naik sampai sekarang masih jadi pembalap ya. Gitu. Oke, kita tanya lagi yang lain. Oh, ngetril udah, modal beli motornya udah. Nggak modalnya cuma niat tekad yang sama kuat. tekad yang kuat ya. Betul. Terus ketambah dia memiliki skill alam. Jadi ya udah. Iya, banyak Emang- yang bilang Iya, skill alam itu bisa dibilang dengan skill alam. karena skill tuh menurutku, skill sama fisik tuh, kalau fisik tuh bisa diasah. Kalau skill tuh bisa diasah, tapi misal kamu Bawaan gitu. ada kayak bawaannya gitu loh. Percaya nggak sama itu? Oke. Aku Ya, sangat percaya. Aku percaya Ya. dengan itu ya. Terus kan terabasan tuh. Pernah nggak sih ngerasa kapok atau berani berasa udahlah berhenti aja terabas gitu. Bosen gitu ya. Karena sekarang udah balap nih gitu. Jadi kayak udahlah. Kalau aku nggak pernah merasa bosen. Kalau kayak jenuh ada. Jenuh kayak kok gini-gini tok tuh maksudnya kayak misal sebulan ini tuh tiap minggu balapan terus. Nah, jenuhnya tuh karena balapan, karena nge-push terus, kita nggak pernah ngerasain yang nge-trail santai. Nah, jenuhnya tuh karena ya itu tuh rezeki juga balapan itu. Nah, tapi kan kita merasa jenuh kok balap terus ya. Nah, jenuhnya tuh di situ karena aku nganggapnya ini tuh masih hobi, dan itu hobi itu kan kesenangan. Nah, aku nganggapnya itu bukan pekerjaan tapi kesenanganku, hobiku, dan aku bisa dapat rezeki dari hobiku itu gitu. Nah, jadi kalau jawabannya bosan atau enggak pernah bosan gitu. Oke, emang karena emang senang Ya dulu karena ya. terus kalau udah nge-trail terus minggu enggak nge-trail tuh kayak minggu mau ngapain gitu loh. Kayak weekend tuh kalau enggak nge-trail tuh mau ngapain gitu. Nah, gitu loh. Aku sampai mikirnya tuh kalau minggu orang yang enggak nge-trail tuh ngapain ya? Mancing mungkin ya. Mancing keributan. Iya, kayak Contohnya. Oke, itu ya tadi ya jadi nggak pernah ada rasa kapok ya untuk permotoran apapun ya. Terus tadi ada yang nanya juga awal mulai ikut kelas profesional. Karena kan itu kalau dari bawah langsung. Jadi 2016 itu langsung 2016 ikut yang ya. profesional. Iya, karena kelasnya waktu itu nggak kayak sekarang mah junior, amatir. Ya, kalau sekarang banyak ya. Apa ya itu terus 40 dulu nggak ada dulu ya. Waktu zaman kuliah. Ya, itu langsung kayak kelas motor, terus kelas gitu veteran ada nggak veteran 40 plus kan. Oke. Terus nah waktu selesai IEC itu aku ikut balap-balap enduro yang kayak di Semarang dulu, Tembalang. Enduro kecil yang sirkuit gitulah, bukan enduro rally loh ya, tapi enduro yang sirkuit. Nah itu tuh kelasnya langsung build up gitu bro. Dan build up tuh cuma satu, maksudnya kelasnya tuh cuma satu, bukan build up hobi kayak sekarang, nggak ada build up pro, nggak ada build up satu top. Jadi emang dari dulu dia udah mengikuti kelas profesional ya, jadi emang langsung skillnya
udah ada di titik kelas itu. Ya nggak apa-apa, harus maksudnya kita perlu sadar diri ya kalau kita memiliki skill yang kitanya mampu di kelas itu ya udah gitu, kita akuin aja gitu. Pentingnya sadar diri ya. Banyak juga maksudnya kayak dulu lawannya Mas Boy, nah gitu-gitu. Boy terus siapa ya? Banyak sih orang-orang Semarang Mas Boy, banyak banget, tapi ya orang-orang lama. Nah terus kan udah dari dulu tuh terabasan, balapan. Ini tuh kamu tuh fisik nggak sih, kayak olahraga lain nggak sih? Karena kan itu kan kalau terabasan sama balap itu kan perlu fisik yang kuat, tenaga yang ekstra, jam tidur harus diatur. Nggak usah ditambah-tambahin. Oh. Iya, aku masih sering begadang tapi nggak usah tambah-tambah. Jadi kalau untuk fisik ya, fisik tuh perlu bro. Kayak kalau aku mah fisiknya simpel aja orangnya. Kayak lari. Jadi ceritanya aku nggak tahu ya kalau sebelumnya deket sama aku dia suka olahraga fisik atau enggak. Tapi emang aku akuin mungkin dia tipikal pembalap yang emang kita tahu dia tuh kayak nggak pernah fisik, nggak pernah kayak nge-gym lari kayak gitu-gitu kan nggak pernah gitu. Aku jawab aja karena aku nggak suka apa namanya ke sosmed gitu loh. Oh, tidak mempublish itu gitu. Oh. Maksudnya kayak gitu tuh menurut aku biasa aja pentingnya. Oh, oke, tapi fisik gitu. Tapi fisik, tapi nggak aku yang terus aku umbar ke sana kemari. Oh, tapi tetap ya harus berolahraga ya. Teman-temanku mah pada tahu. Oh, teman-teman kamu. Oke, soalnya waktu sama aku kan aku taunya ini sedikit aja ya guys. Jadi dia tuh pernah mau fisiknya lari ya. Gue waktu itu nggak tahu tiba-tiba mau pingsan gitu. Iya emang aku kalau lari katanya biasa, nggak pernah dipublish. Bukan lari, kalau ke gymnya kayak sepedaan. Kalau lari aku anjing. Pusing bro, langsung kayak ya pusing banget gak sih? Pusing gitu loh. Berarti fisiknya ngapain? Fisiknya ya motor, yang penting kebiasaan kan motor. Oke, dibiasain untuk main motor. Dibiasain untuk main motor ya, dipush terus main motor karena semua itu karena kebiasaan. Karena mungkin aku jarang lari juga, nah jadi lemes kalau lari. Terus aku ada sepedaan. Terus dulu pernah nyoba skateboard, itu juga capek. BMX. Segala ya, semua olahraga ya. Tapi untuk olahraga yang skate sama BMX itu aku lebih mengurangi karena menjaga anggota tubuhku. Oh iya, karena yang pertama itu motor ya. Takutnya kenapa? Karena itu emang lebih ekstrim menurutku dari enduro. Karena ya kita perlengkapannya cuma seadanya gak sih? Nah gitu lah. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih. Sejarah awal kok bisa langsung terjun ke enduro? Kan ada gestrek dulu. Iya. Ada gestrek, ada MX. Tapi karena enduro gitu. Aku langsung terabas. Terabas, terus sebelum aku ikut balap IEC itu yang aku terus dibeliin KTM, aku ikut gestrek dulu. Oh jadi dia ikut gestrek. Oke. Ada fotonya, nanti aku tunjukin. Ada ulang juga. Ada ulang mekanik ya. Jadi aku jadi itu dia tuh juga anak trail gitu. Ulang itu. Inilah ya teman terabas lah ya. Teman terabas terus ya cocok namanya kayak sama obrolan sama dia garap motornya itu cocok lah, jadi ya sampai sekarang masih sama ulang ya. Terus tak jadiin mekanik, kayak mekanik yang setiap saat ada. Oke, jadi dia nggak cuma enduro karena awalnya juga pernah gestrek juga ya, jadi nggak langsung. Tapi kalau ngomongin awal tetap terabas dulu, terus aku nyobain ya, namanya iseng-iseng buat iseng-iseng aja. Nomor berapa ya? Kelas terabas nomor 2. Kelas terabas kan ada kan? Gestrek kelas terabas. Kelas adventure kali ya. Sekarang ya. Ya, adventure man. Ya, kelas adventure nomor 2. Kayak KL kan.
Oh, kalinya temanku. Oke, udah beda lagi ya motornya. Beda-beda. Beda-beda, banyak banget sponsornya. Motorku standar. Nggak Iya, kuat. iya nggak apa-apa, standar yang penting skillnya nggak standar ya. Gitu. Kamu dari kapan ngetrail? Kalau nge-trail aku mah awalnya pokoknya aku tuh pegang motor trail tuh SMP. SMP aku udah pegang motor trail. Bentar, berapa emang? Kita kan Lupa. kamu kan 2000 kan? Aku tahun 2000, kelahiran tahun 2000. Berarti kamu SMP itu ya 2014. SMP berapa? Aku pokoknya kelas 2 deh, SMP Oh, kelas 2 berarti deh. 2015 lah. Ya, segituan. Nah. Nah, terus udah kayak gitu, di SMA mulai kenal cowok kan. Kenal cowok, terus udah kayak gitu, teman-teman banyak yang main terabas-terabas sama kayak kamu. Jadi kayak terabasan-terabasan gitu. Entah karena emang aku kan dari kecil emang tomboy ya. Dari kecil aku emang tomboy, terus diajakin lah terabasan. Terus lanjut lagi, kalau aku kan SMP tuh ininya apa pegang motor trail tuh SMP. Cuma mulai terabas-terabas lagi tuh SMA lah, mulai bener-bener kayak sering terabas kayak gitu-gitu. Terus dulu masih pakai kalau terabas tuh pakai motornya teman, karena kalau motor aku takut dimarahin. Karena nggak boleh, ada, tapi nggak boleh karena kan cewek gitu kan, akhirnya cewek ngapain terabas, bahaya. Terus kayak di keluarga aku tuh nggak ada yang terabas gitu loh, jadi aku diem dulu tuh terabas. Ingat banget di ujung Berung di Bako, terus aku dikasih pinjam jersey-nya, motornya, pokoknya semuanya dikasih pinjam. Serius, karena aku takut dimarahin orang tua kan. Jadi aku pulang sekolah, aku langsung latihan. Aku bilangnya kerja kelompok atau apa. Latihan ibu bapak. Ya kayak gitu tuh. Tapi jangan dicontoh. Tapi ya iya, jangan dicontoh karena kan emang ya. aku tuh orangnya penasaran gitu kan. Ya bandelnya tuh positif. Iya, positif lah. Terus kayak udahlah, mulai terabas tuh ikutan sama teman-teman gitu. Terus ketemu teman-teman bengkel, karena kan ramai kan. Terus bengkel kan banyak kan motornya. Jadi kalau misalnya mau balap ataupun terabas tuh dikasih pinjam dari bengkel. Jadi aku cuma bawa diri aja dari rumah gitu. Dulu tuh gitu, mulailah tuh SMA, kuliah. Udah mulai mau ketahuan aku seneng motor, udah mulai ketahuan aku seneng motor. Nah, waktu itu lagi ada kayak latihan bersama latber di sirkuit yang biasa aku main nih. Itu bukan sirkuit enduro, sirkuit gestrek biasa gitu, sirkuit biasa gitu. Udah kayak gitu ngadain latber di situ. Ikutan lah event latber itu, ternyata aku juara. Aku bingung itu pialanya sama sertifikatnya mau dibawa kemana. Aku bawa pulang. Nah udah dibawa pulang, ditanyain dari mana kok bisa ini. Ya ikutan balap. Wah disuruh langsung, gak boleh kalau cewek itu bahaya. Ya karena kan memang resikonya kan gede. Emang resikonya tuh gede kan, trail tuh apalagi cewek kan. Kita harus benar-benar bisa menjaga tubuh kita, diri kita gitu kan. Nah udahlah, akhirnya di situ ibu sama bapak aku tahu gitu, walaupun mau tidak mau ya, daripada anaknya nantinya malah menjadi ngebohong, jadi mendingan ya udahlah diikutin aja gitu kegiatannya, yang penting positif. Itu awalnya. Terus udah ikutan balap, mungkin ada tim yang melihat ya potensi dan kemampuannya. Orang aku mah seneng-seneng sebenarnya, jadi kayak nggak ada niatan jauh banget aku untuk kayak seneng motor, nggak ada. Aku tuh nggak kayak kamu gitu loh. Dari kecil emang seneng motor nggak ada. Aku tuh dulu Princess banget yang kena nih beneran panas sedikit aku tuh kayak nggak mau. Kulit itu sangat dijaga. Aku tuh nggak bisa sampai hitam kayak gini tuh, nggak bisa. Ada minimal tingkat keputihan aku dulu. Ada fotonya aku sampai bener-bener ngejaga banget. Cuma semenjak main trail, kayak aku harus gak boleh jijian karena tanah. Kan main trail tuh iyalah ya kena. iya kayak apa? Kalau hujan becek kayak gitu-gitu. Nah dulu tuh aku tuh nggak bisa kayak becek-becek kayak gitu tuh nggak bisa. Cuma jadi kayak ya kebiasaan, jadi dibawa ke trail terus, jadi mau tidak mau. Udah tuh event pertama latihan bersama, terus event yang kedua aku balap bawa ibu ke Bogor, ingat banget.
bawa ibu ke Bogor karena biar ibu tuh tahu Gila. ini loh, aku tuh gini loh kegiatannya positif. Karena kan awalnya diam-diam, jadi ibu curiga kan. Aku bawa tuh event di Bogor waktu itu, masih ingat banget. Terus itu Pak Tat, Jauh gak sih dari? jauh lumayan kalau di sini. Terus aku bawa ibu, terus udah gitu pas aku giliran aku main, aku ceweknya sendiri ternyata. Terus? Yang ikutan balapan. Jadi aku ikut kelas cowok waktu itu. Karena Disatuin gak ada gitu. musuhnya. Iya, karena nggak ada musuhnya. Terus udah gitu kelas cowok pas begitu aku main, ibu itu nggak mau ngeliat aku. Pas start tuh nggak mau ngeliat aku. Jadi setelah aku jalan dia baru mau ngeliat aku. Nah lawannya cuma semua kan begitu di Get Star kan langsung kan suara MC lah, oh ada apa, nah ibu tuh takut gitu, takut anaknya kenapa-napa. Tapi juara di situ, juara 2, ada pialanya di bawah juara 2. Kok bisa? Ih, bisa lawan cowok ya kan, aku tidak pernah tahu, padahal aku tuh nggak pernah niat untuk kayak balapan, nggak pernah, cuma waktu itu diundang. Aku diundang terus ternyata nggak ada pembalap ceweknya gitu kan, jadi ya udahlah dimasukin ke kelas cowok dulu tuh, ternyata juara 2. Ya udah amplopnya kasih ibu nih. Nah dari situ mulai ibu tuh percaya bahwa anaknya tuh emang udah hobinya di situ dan kemampuannya ada di situ. Jadi udahlah lanjut aja sampai sekarang gitu. Aku Berarti jadi kayak ya senang banget mirip-mirip ya, tuh, maksudnya kayak aku juga kan kayaknya ya jalannya di situ, kemampuannya di situ. Iya, tadinya kan cuma ya udahlah hobi-hobi aja. Tapi kalau untuk urusan akademik nggak bodoh-bodoh banget kan? Kamu nggak? Maksudnya tetap seimbang gitu loh, enggak? Ya seimbang. Kalau aku tuh enggak, aku tuh goblok, mayo enggak goblok itu. Goblok. Iya, enggak tertarik gitu loh sama sekolah. Dulu Iya, pas lebih kayak SMP sih. Kalau aku mah maksudnya beres sekolah ke gunung gitu. Kalau aku karena kan takut sama orang tua aku. Yang penting sekolah jalan, tapi keinginan aku untuk main motor jalan juga. Jadi nanti nggak ada kayak alasan gitu kenapa nggak sekolah misalnya, karena aku main motor. Nah itu malah nanti dilarang. Tuh bahkan kan aku sampai pokoknya dari SMA udah mulai balap, SMA terus sampai aku kuliah aja waktu itu waktu itu kan zaman COVID kan, kuliahnya itu kan online kan ya, sama itu sampai aku lagi balap di Subang. Ingat banget waktu itu bareng sama tim Graphic Racing lagi balap di Subang. Itu aku ada kelas sebelum race aku kuliah dulu. Tapi Zoom kan? Zoom, ya, aku kuliah dulu. Sama. Nah, aku kuliah dulu. Berarti Aku di sirkuit kuliahnya. Zaman kita kan sama waktu kuliah, kayak waktu mau hampir selesai kuliah gitu lah. Iya, zaman COVID. Makanya maksudnya kita tetap muka aja nggak paham. Pemenang di online, tambah nggak paham bang. Iya. Aku jawab gitu ke dosen. Oke. Kenapa kok bisa ngulang, kok bisa? Jadi aku nggak ngulot karena ada satu yang ngulang gitu. Ya karena itu tatap muka aja nggak paham, apalagi kok malah ini Zoom online, ya tambah niat. Emang on? Ya enggak. Enggak. Enak. Terus udahlah di situ aku kuliah. Aku tuh sebelum race tuh kuliah dulu. Terus kan aku selalu off cam kan. Nah terus dosennya nanya. Ya kan tinggal dosennya kalau off cam. Iya. Terus dosennya nanya kan harus on cam. Terus udah gitu ternyata dosennya langsung kepoin Instagram aku waktu itu. Oh ternyata anak ini tuh sering balapan. Pantesan mulai dijelasin, iya Pak maaf. Waktu itu aku waktu kuliah, iya karena lagi pas posisi event lagi balap gitu. Sabtu. Iya, masih ada kelas itu. Jadi mau tidak mau kan, tetap seimbang. Hobi-hobi, kuliah-kuliah, dan hasil kan lulus dengan tepat waktu. Hobi yang dibayar kan enak ya, gitu kan. Jadi lanjut lah sampai sekarang itu. Cuma sekarang aku sedikit kurang terabas ya karena sekarang sering touring kalau. Nah udah mending aman touring ya nggak guys? Aman touring tetap aman touring, iya. Jalan-jalan dong, motor disediain. Iya. Terus ya udah kamu ngetril aja lah ya, aku touring ada aja. uangnya. Iya. Akulah
Masa enggak? Kamu kan udah Aku pakai enggak usah bikin di motor enggak apa-apa. Pakai Ninja enggak apa-apa. Pakai Ninja enggak apa-apa. Iya nanti lah ya. Udahlah mendingan kamu diterabas aja, kamu balap biar aku yang turunin ya. Papa pusing, mama turunin ya. Gitu ya guys. Oke, kita baca lagi pertanyaan. Ada lagi tuh, Pak. Ada lagi enggak? Yang agak apa? Yang dalam gitu loh. Ada enggak? Yang dalam itu coba baca. Ini udah. Itu udah. Kan yang checklist. Ini aja, Mas. Motor Mas Juno KTM sekali servis habisnya berapa? Ya kira-kira lah. Untuk perawatan tuh 2 tak itu lebih sedikit. Budgetnya tuh lebih sedikit. Memang kalau beli harganya sama, tapi untuk perawatan tuh lebih gampang lah. Kayak misal oli mesin. Oli mesin tuh ya itu sih sesuai ownernya sih ya. Tapi kalau aku tuh misal 2 bulan sekali, cuma gitu. Karena di 2 tak itu oli mesin tuh cuma di mesin bawah aja lah, ngelumasinnya. Jadi kalau 4 tak kan sampai atas tuh, sampai piston, ada oli mesin. Jadi butuh, misal olinya telah dikit, kalau 4 tak tuh fatal. Kalau 2 tak nggak apa, asal oli samping ada. Jadi perawatan yang untuk kayak servis gitu, kalau di bengkelku ya, di tempatnya Mas Jun, Mas Agung terus itu murah bro, 200.000. Servis bersih, servis kayak bersihin kak, throttle body, bersihin filter, cek mesin gitu-gitu, 200.000 Bang. Jadi murah lah ya, murah ya. Udah ya, udah kejawab. Terus ini ada yang nanya titik terendah kalian saat main motor trail atau saat balap. Titik terendah apa? Nggak ada sih. Maksudnya titik terendah tuh dalam artian apa gitu loh? Nggak ada, karena kita happy di situ. Iya benar karena hobi aja. Jadi kayak ya udah gitu. Pekerjaan adalah titik terendah, tapi kita kan, aku pribadi nganggapnya itu hobi dan selalu senang. Iya benar. Jadi alhamdulillah. Jadi misal jalurnya susah, itu tuh nggak yang terus frustasi, susah gitu, enggak. Tapi gimana lewatinya, gimana nih, ayo kita cari aja gitu. Karena aku ya kayak kamu ngomong, aku tuh kebiasaan sendiri ngetering. Jadi di jalan ketemu orang ya bodo amat. Karena emang aku masih terbawa kayak kalau enduro rally, kayak enduro gitu balapan, aku sendiri. Dan itu tuh musuh. Teman-temanku yang biasanya ketemu kalau nggak balapan itu musuh. Jadi ya gimana coba, ya maksudnya terbiasa sendiri lah. Iya, jadi jiwa-jiwa dia tuh udah jiwa-jiwa pembalap pro privata. Jadi emang udah kayak apa-apa tuh sendiri. Sedangkan karena kan sekarang kalau di jalur balap lo ya. Iya, oke. Karena kan sekarang kamu ya dapetin cewek yang emang senang terabas juga terus kemarin bikin konten terabas bucin. Itu kan kamu kasih sendiri kan. Iya. Pertanyaannya. Gejala awal piye Mas kok iso ono judul terabas bucin tuh? Gejala awalnya gimana kok ada judul, kok bisa ada judul terabas bucin ya? Iya, karena disclaimer ya, karena sebelumnya dia tuh nggak pernah ngepost cewek gitu kan. Terus tiba-tiba ada terabas bucin, gimana? Ya asik, Masnya aku jujur aku belum pernah kayak ngajak nggak usah cewek, wis cowok misal kayak temanku, yo tak ajarin atau tak tinggal. Enggak, misal dia nggak bisa tak tinggal, misal dia kayak nggak bisa yang alay lebay, kakean omong, kakean alasan, ya tak tinggal. Pangan celeng ya toh, pangan celeng ya toh. Jadi kemarin ngajak sini tau diajarin sabar gitu. Karena makanya banyak juga kan sini yang komen diajarin sabar sama sini itu. Karena ya karena tipikalku kalau di balap kan ya orang-orang banyak juga yang komen lah pada tahu kan lau terus langsung gitu.
gitu tau. Emang Nah. biasanya kayak gitu, maksudnya emang kayak sendiri ada yang jatuh depan kita, kamu mah nggak nolong. Aman. Dah Ya. gitu. Sedangkan kan orang Bandung mah punya someah, bro. Apa itu sebenarnya? Someah tuh mudah senyum, mudah Oh iya bertanya. sama. Mulai senyum mulai. Iya, kalau kamu mau di jalan besat aja. Tapi itu aku senyum kan nggak kelihatan di GoPro. Enggak. Situ gini lah. Kamu tuh bukan kayak enggak gitu enggak tuh. Enggak ada besar Ya, enggak. Itu enggak. sama aku pengalaman banget. Kan ya netizen mah tahu mah. Iya. Enggak. Ya pokoknya jadi emang yang sebelumnya mantan sebelumnya bukan pembabi. Enggak apa bayang. Oh, Iya maksudnya ya enggak lah. cewek Biasa. cewek biasa Iya. yang nggak suka terabat. Terus sekarang Iya cewek biasa kan emang enggak harus suka atau apa tapi ya emang cewek biasa. jadi kaget nggak setelah Biasa. Ya enggak kaget. Dia cuma biasa cuma lebih kayak memahami oh kamu terapas ya. oh gitu ya. Berarti kan dunianya sama kayak aku gitu. Dunianya sama. Dikit-dikit tahu apa-apa gitu. Iya, jadi itulah mulainya terabas bucin tuh itu ya, karena emang kita sama-sama satu hobi juga, terus emang seneng motor juga, jadi ya udahlah mendingan kita terabas aja lah gitu. Wah, Cek. Oke. Nah, kita cerita sambil jawabin pertanyaan kalian, oke? Mana aku man? Lu nanya ke kamu aja. So, Rasanya ngetril piye ngomong Mbak Cindy? kamu Oh, itu pertanyaan baru. Ya itu tadi. Ya, sabar. Ya sabar. Terus sedikit-sedikit ngajarin untuk berani kalau ada yang Maksudnya kayak susah. ini tuh tracknya tuh biasa tapi dia takut. Makanya aku yakinin gitu. Ini tuh gampang. Gas. Ya gitu-gitu. Nah, gitu-gitu ya. Rasanya ya senang aja, dibawa asik aja ya. Tapi ya emang harus keras. Nadanya emang harus kayak gitu. Kalau gak kayak gitu, ya itu nanti aleman tuh kayak Babarian Sunda. Ini aja. Harga outfit terabas kalian berdua. Kamu dulu aja. Soalnya banyak yang nanya ini juga. Ya kalau misalnya harga outfit ya kalau aku pribadi Dari ya atas. helm. Enggak apa tuh kalau sepil outfit kayak Ya gitu. nggak apa-apa. Helm. Ya pakai bel yang kemarin dikasih sama Juno. Ya itu berapa? 20 juta. 21 ya? Nah itu. Coba cek. Enggak usah itu kebanyakan. Itu 2 berapa? Enggak usah 15 aja. 15 juta. 15 juta tambah jersey 2 juta. 2 juta. Jersey ya 1 set. Sepatu CD berapa aku nggak tahu. Nggak tahu segitu. Tag 7 lah ada punya. Pokoknya ada 5 ya. Ya segituan lah. 5 sepatu 5. Terus? Itu outfit kan? Protektor. Oh protektor 1,1. Emang itu? Iya 1,1. Itu? Kok murah? Emang kamu waktu 2 juta berapa anjir? Sumpah, aku dapat 2 juta. Itu karena A1, itu tuh Ya kan sama. Langka. Berapa tadi? 1,1 apa? Emang 2,5 juta ya? Aku lupa deh. Ya nggak tahu kalau hargamu segitu. Lupa aku. 1,5 lah. Terus apa lagi? Keni berapa? Keni. Itu murah keni. 500 ya? Iya. Keni yang spon itu loh kan? Terus tas pakai nggak caranya? Tas off-road. Tas ini 3 juta. Bukan tas tas minum. Tas minum. Jarang bawa tas minum. Anjir ya 24 juta harga outfitnya ya sekali terabas. Ya bukan sekali terabas tapi setiap terabas. Outfitnya 24.500.000. Coba kamu. Aku itu kamu. Oke, kalau outfit kamu nih ya kita sekarang hitung kamu ya. Sekarang kamu hitung. Oke. Mulai dari helmnya sama 15 juta. Oke. Terus jersey itu dari desain bentuk 1,5. 1,5. Oke, sekarang sepatu 10 lah.
10 juta, anjay. Itu teks 10 ya? Teks 10. Tambah keni. Keni berapa itu ya? Keni 7 ya? Berapa? 7 juta. 7 juta, oke. Terus apa lagi? Body protector? Body ada tapi jarang pakai. Jarang pakai tapi beli kan? Iya, ya 2 juta. Harga outfit Herjuno 30 juta. Tasnya 35 juta. Tasnya itu tas ya 500. minum itu berapa ini? Uswe. Satu berapa? 1,5. 1,5 berarti 30, totalnya 36 juta. Nah, karena itu yang bikin safety bro, jadi iya. lebih mahalan tubuh kita. Dibandingkan outfitnya ya. Ya, jadi kayak kepala lebih mahal kepalanya kan. Kaki lebih mahal kakinya kan. Oke, itu ya harga outfit terabas kalian. Kita. Oke, ceritain. Ya udah nggak seru. Ceritain mas awalmu. Ini mah udah. Hobi selain terabas. Jadi kan hobi selain di trail. Aku dulu ya. Iya boleh. Kalau hobi selain di trail, aku tuh turu bos. Oh emang hobi ya? Iya emang benar itu. Ya lanjutin dulu. Dan pokoknya yang berhubungan dengan motor tuh aku suka. Oke. Misal kayak aku ada ninja gitu. Makanya bangun motor, restorasi motor tuh aku suka. Gitu. Pokoknya tetap yang nggak suka ya. habis setelah bangunnya itu aku nggak suka. Oh, bayarnya ya? Ya. Itu. Oke, kalau aku hobinya yang lain ada. Aku berkuda, aku main skateboard, aku olahraga. Hobinya ya gitu. Itu aja sih. Sama apa? Ya karena kan kan kalau ambene karena kan kalau cewek mah ya bawel pasti bawel lah. Itu ya hobi aku selain berkuda, main skate dan berolahraga. Kalau dia nggak tahu. Kan tadi sudah dijawab. Apa pekerjaan Mas Juno? Apakah nggak cuma sampingan saja? Itu bagus tuh pertanyaan. Iya. Banyak juga ya nanya. Aku sebenarnya ada tambang. Oh, tambang ini tali ya? Tali tambang. Tali tambang. Oke, dia punya usaha Tambang. Batu kerikil. Batu alam itu yang kecil-kecil yang jalan. Enggak, aku ya orang biasa, gitu. Orang ya aku nge-trail, aku ya selain nge-trail ini kan urut. Oke. Nge-trail itu kan ada rezeki di situ. Pokoknya apapun yang ada cuan kita gas bro. Terus aku ada kedai itu yang sering aku nongkrong. Kedai teras. Kalau yang lagi di Magelang main lah ke sana, cobain kopinya, cobain cemilannya. Oke, owner. Ya aku kerja sama temanku Pringile. Terus Ubrus, Cafe Ubrus tuh aku suka salah satu ownernya. Nah itu emang punya teman-teman semua. Oke. Terus ya ini adalah yang nggak bisa disebutin ya. PT juga dia punya. Iya kan? PT punya perusahaan keluarga. Ya pokoknya urusan sosmed lah, kayak YouTube kan juga lumayan. Iya, YouTube juga dapat duit ya. Pokoknya sosmed tuh menghasilkan semua orang. Iya, jadi kesehariannya ya gitu ngurusin kafenya. Ya, kalau bisa disebut kayak teman-teman content creator. Oh, content creator ya, walaupun kerjaan ngantuk ya dan tidur ya. Itulah kalau sini ya Pak, coba. Kalau aku kesehariannya ya touring bos. Sekarang aku jadi anak touring, pakai mobil seluruh keliling Indonesia bareng Wonderful Indonesia, pesona Indonesia. Kalau aku bedanya aku touring tuh aku ngeluarin duit sendiri. Capek sendiri ya kan, bangun motor sendiri, cuma buat touring gitu ya.
Kalau dia beda bro, Kalau aku ya alhamdulillah. gak ada yang ya. sendiri. Alhamdulillah lah ya, karena emang salah satu skill ya. Aku kan senang motor juga, jadi orang-orang tuh melihat oh ini senang motor, dia Pokoknya nilai plus lah kalau ya kayak hobi yang cewek, dibayar lah. cewek, apalagi cewek suka motoran gitu kan maksudnya. Ya di luar negeri pun juga jarang kan, maksudnya Iya. nilai tambah untuk mereka gitu loh, kayak Mm-mm. cewek-cewek. Jadi patut diapresiasi dengan cara itu. Jadi kesehariannya ya gitu. Kalau misalnya nggak ada touring, ya selain Rabas, touring, kalau nggak ada touring ya paling di rumah aja, selayaknya orang kita biasa, begitu. Terus ya ngurus Kerjaan. kerjaan yang lain lah, Kerjaan rumah. kerjaan rumah. Nah lihat lagi, Terus apa lagi? kapan nikah ya besok, maksudnya diusahain lah semuanya. Doain aja lancar ya. Ya doain aja ya. KTM Sigdes Argentinanya di mana mas sudah dijual. Udah dijual. Iya karena ada apa ya, kebanyakan motor dan kalau nggak dipakai tuh aku malah nggak suka. Jadi aku tuh punya motor ya untuk dipakai, bukan untuk dipajang gitu aja. Konsepnya gitu kalau aku loh ya. Beda kalau buat yang kolektor itu emang buat disimpan. Tapi ya kalau aku beneran nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi dijual. Besok kalau pengen ya beli lagi. Oh ini mulai dari kapan nge-YouTube? Oh iya nge-YouTube. Nah, kalau nge-YouTube tuh ya, aku YouTube-nya tuh udah punya dari lama sebenarnya. Ya kayak orang-orang punya kan pasti akun YouTube, meskipun nggak ngekonten kan pasti punya akun YouTube ya. Kalau nge-YouTube-nya kayak up videonya tuh dari 2020 lalu. Kayaknya coba cek di YouTube aku. Coba cek. Udah. Nanti aja lah. Ada. Itulah. Pokoknya 2020 tuh aku masih pinjem GoPro ke temanku. Pinjem GoPro Hero 7. Dan itu kok katanya udah bisa 4K. 4K. Terus aku nyobain, keren ternyata. Gue dipakai HP itu. Padahal GoPro tuh ya 4K 1 menit itu 1 giga. Gila ya. Itu aku suruh ngedit berapa menit, 20 menit lebih kan, berarti 20-an lebih giga. Nah ya udahlah nggak apa-apa, aku edit terus aku up di YouTube, rame ya, maksudnya antusiasnya netizen itu banyak karena aku kan di Instagram juga rame juga kan. Semenjak ramenya tuh tau nggak, Instagramku tuh semenjak itu tanjakan 11 juta yang di Merapi, yang aku sekali coba nyampe, nah itu aku viralnya di situ. Rame lah di situ. Di situ rame. Terus di You yang barang-barangku hilang itu juga rame. Karena ya aku cerita dikit ya, bukan sombong ya, bukan sorry ya aku nonton semua. Jadi itu tuh Sabtu ngetrail ya kan. Terus untung motorku tuh di karantina waktu di You Selatan di Cilacap. Itu 2021. Iya 2021. Itu ada kontennya di YouTube abi. Oh ya udah nggak usah ceritain. Ya nggak apa-apa, cuma tanya. Enggak. Benar? Ya, jadi nanti ceritanya lihat aja di YouTube-nya Mas. Enggak, tapi itu cuma video. Kalau cerita ininya, penjelasan itu nggak ada di YouTube gitu. Nah, barang-barang itu aku ditaruh di mobil dan di hotel. Tapi itu bukan parkiran hotel, sebelah hotel. Kayak ada bangunan gitu. Nah, di situ katanya dijaga satpam atau apalah. Nah paginya barang-barangku hilang, kayak sepatu tag 10, helm lid, tas minum lid, jersey, terus helm sepatunya Mas Katik temanku juga hilang. Jadi full, yang nggak diambil cuma helm tok, onil murahan lo. Oh iya. Onil. Siapa tahu ya ini pencurinya lihat. Nah nggak apa. Pencurinya lihat. Beli lagi. Okay. Sekolah di Peskos. Nah. Jangan pencurinya lihat anjing, bajunya disimpan aja mas, nggak apa-apa. Soalnya aku yakin yang nyuri pasti juga anak trail. Oh iya karena yang paham. Karena disisainnya kayak ilmu. Iya. Karena terus topi diambil, topiku Deus diambil. Malah aku nyesel topinya itu sih, karena aku nyarinya udah 2 tahun. Susah.
dan lagi tak pakai itu hilang. Semoga yang nyuri Nggak ingat apa-apa. ya, nggak apa-apa. Terus minggu kan aku nggak punya apa-apa. Oh. Tahu nggak sih? Iya. Sepatu nggak ada, ya nggak ada. Tapi itu aku sama Mas Bayu, sama Mas Bagas, sama Mas Jun. Nah aku pinjem, aku nggak bisa ikut raja tanjangan juga. Oh, jadi nggak bisa ikut Iya. aja. Terus alhasil gimana itu ujungnya? Yang ikut final tuh pada nggak bisa naik tanjakan. Aku yang nggak ikut final, tapi aku nyoba tanjakan bisa sampai atas. Oh, dapet duit? Enggak. Oh, enggak. Dapat apresiasi aja sama orang-orang, sama netizen. Tapi aku udah seneng. Terus banyak sih kalau ngomongin tanjakan 11 juta, 21 juta itu. Oh, berarti Tahu kan? emang kaya banget ya? Amin. Oke ya, itu sudah terjawab. Terus, ada yang lain awal ketemu kita, Mau ketemu? awal pacaran. Ya. Nih, ada loh, mulai kapan tuh pacaran Mas Mbak tuh? Kalau awal ketemu udah lama ketemu sih. Tapi kalau hubungannya kayak yang lebih deket tuh tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Ya udah selayaknya orang ketemu, orang mau pacaran, mau berhubungan gitu aja. Iya, adik saya, aku tuh bener-bener nggak tahu itu si itu udah tahu orang tuh nyaho, berarti tuh nyaho bisa si itu sah gitu. Jadi kayak taunya tuh kayak nama dia tuh sering dipanggil Herjuno tuh kalau balap tuh gitu kan. Terus aku tuh nggak tahu wujudnya tuh Herjuno tuh yang mana gitu, nggak tahu. Cuma waktu dia lagi zaman jametnya ini di sini rambutnya ada dua ya. Oh itu. Nah, aku ketemu dia di IHM Madiun ya. Madiun, aku ketemu dia. Nah, disitulah aku kepo, terus aku cari tahu. Terus langsung aja yang waktu Jogja. Nah, terus udahlah deket-deket terus ketemu lagi IHI Jogja. Setelah IHI Madiun tuh IHI Jogja, aku pulang ibadah umroh. Terus ketemu dia. Nah, disitulah mulai. Padahal dia tuh sama ibunya. Aku ingat ada ibunya, terus sama ada cewek, entah mantannya, entah pacarnya pada saat itu nonton dia lagi balap. Terus aku samperin karena kan aku kenal ya sama dia. Terus kita udah followan juga kan. Terus salaman lah gitu, salaman. Terus kata dia, Mbak Cin katanya langsung dari sana. Iya Mas, aku bilang kayak gitu. Terus ini apa? Terus udah kayak gitu mungkin itu langsung connect Bluetooth. Bluetooth connect gitu loh. Nanti ada yang ada Bluetoothnya masuk. Terus mendas langsung gitu. Padahal itu masih ada cewek kamu loh. Ya kan dia nonton, dia nonton. Terus emang ya kita nggak, ya udah, maksudnya salaman biasa gitulah. Iya kan emang, ya kenal. Iya emang kenal gitu loh. Jadi udahlah. Humble lah tuh. Enggak ya. Enggak ngomongin. Terus udahlah, ada di situ dekat. Ya udah, terus kamu ya apa sih? Gara-gara dia videoin aku juga kan. Ya kamu kan videoin aku, terus dia kirimin video. Terus dia tuh gak pernah nonton Race-nya Wanita kan. Kamu tuh gak pernah nonton dan gak pernah videoin orang. Dia tuh gak pernah videoin orang gitu. Terus tiba-tiba videoin aku gitu. Terus dia DM aku, Mbak katanya, Mbak ini aku punya videomu katanya gitu. Oh ya udah, karena aku juga butuh video ya. Waktu aku race soalnya gak ada yang videoin. Ya udahlah aku minta, terus dia kirimin lah di DM IG, terus hasilnya blur. Alhasil aku minta WA lah. Ada modus. Mana ada ya. Tapi itu ngirim video ya? Iya, ngirim video aja. Udah aja, love aja, udah nggak ada ngechat apa-apa. Cuma nggak tahu kenapa ya. Ya ngechat aja, nggak tahu kenapa. Terus udahlah, dari situ udah mulai dekat lah. Ya, kayak umum orang dekat lah. Umumnya aja. Dan saya juga tidak berekspektasi tinggi ya. Soalnya gitu kayak siapa budak Sarah orang ternyata gitu kan. Ya taunya aku di sirkuit aja gitu. Ya.
Gitu. Jadi terus ini banyak yang nanya terus kapan rapi. Iya, Pokoknya doain doain aja ya. aja. Doain udah. Semua diusahain. Iya diusahain. Tapi Allah yang mengatur, Iya. yang menentukan. Oke. Jadi tidak memaksakan kehendaknya, cuma usaha. Ya. Terus apa lagi? Udah banyak sih sebenarnya. Tapi udah diceritain dari awal tadi. Maksudnya overall tuh udah menjawab semua pertanyaan yang ada ya. Terus ini nih ada satu yang belum. Tips meracuni pasangan supaya mau ngejalur. Jangan diracun, itu tuh emang itu tuh keinginan aja, jadi jangan dipaksa malah mendingan ya. di rumah aja bos. Iya. Nanti kamu repot. Apalagi pacarnya yang nggak biasa pegang motor ya. Itu memang bahaya, itu bahaya, nanti malah celaka. Jangan cuma sekedar biar viral di sosial media aja gitu, karena kan kita apalagi cewek harus bisa memikirkan fisik kita, tubuh Tapi kita. kalau karena Cindy kan emang udah seneng gitu. Udah seneng motor, jadi nggak perlu diracunin juga. Dia juga udah tahu batasan dia, aku juga tahu gimana ngarahinnya gitu guys, jadi nggak perlu diracunin lagi. Oke, setelah banyaknya tadi pertanyaan ya, terus udah kejawab juga semuanya, dan yang terakhir ya, ini ada yang nanya. Ini ada yang nanya katanya mantannya Herjono ada berapa? Mantan 5. Wih, pak boy ya guys. Masa 5 fuckboy? Enggak loh. Ya pokoknya 5 ya. 26 tahun hidup lagi 5 lah ya. Oke. Aku nggak mau nanyain kamu, tapi pasti banyak. Jadi aku males. Udah tahu soalnya aku. Jadi misal aku nanyain mantannya Cindy berapa banyak. Ini nanyanya kamu. Iya, ya kan ini. Kok sensi? Ya kan, what you know, ditanyain juga what you know. Ya kalau nanti ada yang nanya di komen, kan langsung tak jawab. Banyak. Jadi gitu ya guys, pertanyaannya semua sudah kejawab. Ya cukup sekian aja ya ngobrol kali ini, nanti kita ngobrol lagi, oke? Terus buat teman-teman yang udah ngajuin pertanyaan, terima kasih juga ya. Semoga pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab dengan perbincangan kita berdua. Dan makasih banget buat yang udah nonton, buat yang udah nge-like, buat yang udah komen-komen, terutama ya kan mereka ikut berpartisipasi meramaikan YouTube Herjono 22 masa. Pokoknya makasih juga untuk supportnya. Pokoknya dipantengin terus konten-konten aku tentunya. Terus aku sama Cindy juga sering konten Rabas Bucin, ada lagi kok. Jadi kayak kemarin di TikTok enggak gitu tuh. Itu tuh beneran. Iya benar, jadi kita nggak akan bebas lagi ya gitu. Pokoknya itulah. Nanti gampang lah, kalau ngetril gampang. Nextnya pasti banyak konten podcast bisa. Atau kita ajak yang lain. Bisa pasangan yang lain ya. Rabas Bucin pasangan lain. Enggak pasangan. Jadi buat pacaran YouTube aku enggak. Malah baca. Jadi bisa pilih bot, kita panggil. Di sini ya pilih bot. Waktu besok iya kan bisa. Pilih bot. Jadi walaupun anjing. Mungkin kan ngomongnya itu bahasa Inggris, jadinya ngomongnya Jawa, lagi ngertiin. Nah guys. Jadi gitu aja guys. Ya gitu aja, nanti kita lanjut lagi ngontennya. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.